Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Sedulur legi, pernahkah sampean merenung di awal tahun saat melihat orang-orang di sekitar mulai melangkah ringan, rezekinya tampak mengalir, usahanya perlahan menanjak. Namun justru di hatimu muncul rasa berat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena malas, bukan pula karena kurang usaha. Sampean sudah bekerja, sudah berdoa, sudah berjuang bisanya. Namun entah mengapa, di bulan Januari, saat harapan baru seharusnya tumbuh, hidup justru terasa lebih menekan. Padahal, menurut Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai weton yang bercahaya. Auranya manis, tutur katanya menenangkan. Langkah hidupnya sering dipermudah oleh semesta. Orang berweton legi biasanya membawa optimisme alami, mudah disukai, dan dipercaya memiliki jalur rezeki yang besar bila mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Namun justru disitulah letak keanehannya sedulur. Bulan Januari yang seharusnya menjadi pintu awal keberuntungan, dalam catatan Primbon, sering berubah menjadi bulan tergelincir bagi banyak pemilik weton legi. Usaha yang sebelumnya tampak menjanjikan, mendadak tersendat tanpa sebab yang jelas. Uang memang masuk, namun terasa bocor habis untuk hal-hal kecil yang tak disadari. Kesempatan datang silih berganti, namun selalu gagal di ujung, seakan ada dinding tipis tak kasat mata yang menahan langkah sampean. Primbon Jawa menyebut, energi legi di awal tahun bersifat terbuka namun rapuh. Jika tidak dijaga dengan laku yang tepat, cahaya itu bisa meredup, bukan karena nasib buruk, melainkan karena pantangan-pantangan kecil yang sering dianggap sepele. Dalam sabda Primbon kali ini, kami tidak sekedar menakut-nakuti atau memberi ramalan kosong. Kami akan membongkar secara tuntas 3 pantangan maut weton legi di bulan Januari yang kerap dilanggar tanpa disadari, namun dampaknya mampu memutus aliran rezeki dari alam, membuat usaha macet, dan memicu masalah finansial yang datang tanpa sebab lahiriah yang jelas. Dan yang paling penting sedulur legi, video ini tidak hanya berisi peringatan. Kami juga akan membagikan solusi spiritual dan langkah praktis yang bisa sampean lakukan dengan sederhana, tanpa ritual berat, agar energi legi kembali seimbang, pintu rezeki terbuka perlahan, dan bulan Januari justru berubah menjadi pondasi kesuksesan sepanjang tahun. Maka simaklah dengan batin terbuka, dengan rasa eling dan waspada. Karena bagi weton legi, satu langkah yang keliru di awal tahun bisa berakibat panjang pada perjalanan hidup ke depan. Dan sebaliknya, satu kesadaran kecil di bulan Januari bisa menjadi titik balik yang mengubah nasib sampean setahun penuh. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas pantangan maut weton legi di bulan Januari. Mari lanjut. Dalam perhitungan Primbon Jawa, legi bukan sekadar nama pasaran. Ia adalah lambang rasa manis kehidupan, energi yang lembut namun memikat, serta getaran batin yang membuat pemiliknya sering berada di pusat perhatian tanpa disengaja. Weton legi dikenal memiliki aura penarik, bukan karena suaranya paling keras, bukan karena langkahnya paling menonjol,
melainkan karena pancaran batinnya terasa hangat. Orang mudah merasa nyaman di dekatnya, mudah percaya, mudah memberi kesempatan. Tak heran jika banyak pemilik weton legi sering mendapatkan peluang tanpa harus mengejar, disukai tanpa diminta, dipercaya tanpa dipaksa, dibukakan jalan tanpa harus terlalu memohon. Namun sedulur legi, disitulah justru ujian terbesarnya. Primbon Jawa mengajarkan bahwa apa yang datang dengan mudah juga bisa pergi dengan mudah jika tidak dijaga dengan kesadaran batin. Energi legi, terutama di bulan Januari, berada pada fase terbuka lebar namun belum mapan. Ibarat pintu rezeki yang sudah terbuka, namun engselnya masih rapuh, belum terpasang kuat oleh laku hidup yang selaras. Rezeki sudah mengetuk, kesempatan sudah berdiri di depan, namun sedikit saja kesalahan sikap, sedikit saja kelalaian batin, pintu itu bisa macet sebelum rezeki benar-benar masuk ke dalam kehidupan sampean. Kesalahan kecil seperti ucapan yang terlalu percaya diri, sikap yang tanpa sadar meremehkan, atau batin yang mulai lupa diri, menurut Primbon, cukup untuk membuat energi legi goyah. Inilah sebabnya mengapa banyak weton legi merasa heran di awal tahun. Bukan karena nasibnya berubah buruk, melainkan karena energinya tidak dijaga saat sedang terbuka. Primbon menyebut bulan Januari sebagai bulan pangkal laku bagi weton legi, bulan penentu arah, bulan di mana sikap, niat, dan batin menjadi benih bagi perjalanan setahun penuh. Apa yang sampean tanam di bulan ini, entah itu kesabaran atau keangkuhan, kerendahan hati atau rasa paling bisa, eling atau lengah, akan tumbuh, membesar, dan berbuah sepanjang tahun berjalan. Karena itu, bagi weton legi, Januari bukan sekedar awal kalender, melainkan awal uji keseimbangan diri. Jika sampean mampu menjaga pesona tanpa terjerumus, menjaga aura tanpa lupa daratan, maka energi legi akan menjadi berkah besar. Namun jika lengah, pesona yang sama bisa berubah menjadi batu sandungan yang membuat langkah terasa berat tanpa sebab yang jelas. Dan disinilah pantangan-pantangan berikutnya menjadi sangat menentukan arah hidup sampean ke depan. Pantangan pertama yang paling sering melumpuhkan rezeki weton legi adalah adigang adigung adiguna. Sebuah pitutur tua dalam falsafah Jawa yang maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar kesombongan yang tampak di luar. Adigang berarti merasa kuat. Adigung berarti merasa besar. Adiguna berarti merasa paling pandai. Pada weton legi, sifat ini sering muncul secara halus, tanpa disadari sebagai kesalahan. Bukan dalam bentuk sombong yang kasar, melainkan keyakinan batin bahwa aku sudah paham, aku sudah biasa, atau aku tidak mungkin keliru. Padahal sedulur legi, rasa percaya diri memang merupakan bawaan lahir weton ini. Aura legi membuat sampean mudah berhasil, mudah dipercaya, dan sering berada di posisi yang memberi rasa unggul. Namun Primbon Jawa mengingatkan dengan tegas, percaya diri yang tidak dijaga akan berubah menjadi racun halus. Ketika keyakinan diri mulai menutup telinga, saat nasihat dianggap angin lalu, dan koreksi dianggap sebagai gangguan, disitulah energi manis legi perlahan berubah pahit. Bulan Januari menjadi waktu yang paling rawan. Di awal tahun, energi legi sedang menguat. Banyak rencana muncul, banyak ide terasa benar. Namun justru di saat itulah, adigang, adigung, adiguna sering menyusup tanpa terasa. Primbon Jawa menegaskan, rezeki bukan benda mati. Ia adalah makhluk halus yang peka terhadap getaran batin. Rezeki mendekat kepada yang rendah hati, yang mau belajar, yang bersedia mendengar meski merasa mampu. Sebaliknya, rezeki menjauh perlahan dari batin yang merasa paling tinggi, paling benar, dan paling tahu jalan hidupnya sendiri. Banyak weton legi di bulan Januari yang sebenarnya berada sangat dekat dengan peluang besar. Kesempatan sudah di depan mata, jalan sudah terbuka setengah,
namun karena satu sikap kecil, menyepelekan saran, mengabaikan peringatan, atau menutup diri dari pendapat orang lain. Peluang itu berlalu tanpa sempat digenggam. Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena terlalu yakin bahwa dirinya tak mungkin salah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesandung rasa, terpeleset oleh keyakinan diri sendiri. Maka bagi weton legi, obat dari pantangan adigang adigung adiguna bukanlah merendahkan diri secara berlebihan, melainkan membuka ruang eling. Eling bahwa sehebat apapun diri ini, tetap ada hukum alam yang bekerja, tetap ada mata yang lebih luas melihat, tetap ada nasihat yang datang, bukan untuk menjatuhkan, melainkan menjaga. Jika di bulan Januari, sampean mampu menundukkan ego tanpa mematikan semangat, maka energi legi akan kembali manis. Rezeki yang sempat menjauh akan mendekat pelan-pelan. Namun jika pantangan ini terus dilanggar, Primbon mengingatkan satu hal. Bukan hanya rezeki yang macet, tetapi juga hubungan, kepercayaan, dan jalan hidup yang seharusnya ringan. Dan inilah sebabnya, mengapa pantangan pertama ini disebut sebagai pantangan maut bagi weton legi di bulan Januari. Pantangan kedua yang paling sering menjebak weton legi di bulan Januari adalah godaan cepat kaya. Pantangan ini tidak datang dalam rupa ancaman, melainkan hadir sebagai harapan yang terasa manis, seolah-olah semesta sedang membuka pintu emas khusus untuk sampean. Energi awal tahun memang membawa hawa optimisme. Bagi weton legi, getaran ini terasa berlipat ganda. Ada rasa yakin yang kuat. perasaan bahwa tahun ini pasti beda, bahwa kesempatan emas akhirnya datang, dan bahwa jika tidak segera diambil, peluang itu akan hilang selamanya. Disinilah Primbon Jawa memberi peringatan keras. Optimisme yang tidak dibingkai oleh kewaspadaan akan berubah menjadi pintu masuk petaka halus, bukan petaka besar yang langsung terlihat, melainkan kebocoran rezeki yang berjalan perlahan, nyaris tak terasa, namun terus menggerogoti kestabilan hidup. Banyak weton legi di bulan Januari terjebak dalam investasi tanpa perhitungan matang, tergoda angka besar, terbuai janji singkat, masuk ke dalam skema yang terlihat rapi di permukaan, namun rapuh di dalam. Ada pula yang berani berutang demi peluang yang katanya hanya datang sekali. Ada yang ikut arus bukan karena benar-benar paham, melainkan karena takut ketinggalan, takut terlihat lambat, takut merasa tidak ikut zaman. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Bulan Januari bukan bulan panen bagi weton legi. Ia adalah bulan menanam dan menata. Bulan untuk memperkuat dasar, bukan untuk memaksa hasil. Rezeki besar bagi weton legi tidak pernah datang dengan ledakan mendadak. Ia tumbuh bertahap, menguat pelan-pelan, datang melalui konsistensi, bukan melalui loncatan berisiko. Ketika weton legi memaksa jalan pintas, energi manis yang seharusnya mengalir stabil justru bocor halus. Uang memang keluar dari tangan, namun tidak pernah kembali dalam bentuk berkah. Yang tersisa adalah kelelahan batin, kebingungan, dan perasaan menyesal yang sering datang terlambat. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kecantol gegayuhan, terjerat oleh harapan berlebihan. Bukan berarti weton legi tidak boleh bermimpi besar, bukan pula berarti harus takut pada peluang. Namun, setiap langkah harus disesuaikan dengan waktunya. Januari bagi weton legi adalah waktu untuk bertanya, bukan langsung bertaruh. Waktu untuk mengamati, bukan tergesa-gesa mengambil keputusan besar. Ketika sampean mampu menahan diri, menunda keinginan sesaat, dan memilih jalan yang lebih tenang, energi legi akan tetap utuh. Rezeki tidak bocor, keberuntungan tidak menjauh.
Namun jika godaan cepat kaya terus diikuti, Primbon mengingatkan dengan lirih namun tegas, bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga rasa percaya diri yang sehat, yang seharusnya menjadi kekuatan utama weton legi. Dan inilah sebabnya, pantangan kedua ini menjadi salah satu yang paling berbahaya bagi weton legi di bulan Januari. Pantangan ketiga ini sering diremehkan, bahkan dianggap tidak terlalu penting. Padahal menurut Primbon Jawa, dampaknya justru paling dalam dan paling sunyi. Banyak pemilik weton legi merasa selama tangan terus bekerja dan pikiran terus berusaha, doa bisa menyusul nanti. Tirakat bisa ditunda, syukur cukup disimpan di hati. Namun bagi weton legi, pikiran seperti inilah yang menjadi kesalahan besar, terutama di bulan Januari. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kekuatan weton legi terbagi dua, kuat di lahir, rapuh di batin jika tidak dirawat. Sampeyan bisa bekerja keras, bisa berpikir cerdas, bahkan bisa bertahan di situasi sulit. Namun tanpa sandaran batin, energi legi akan kehilangan arah. Tirakat bagi weton legi bukan tentang laku berat atau menyiksa diri, bukan pula tentang ritual rumit yang sulit dijalani. Justru sebaliknya, tirakat legi bersifat ringan namun konsisten. Namun ketika tirakat ringan itu ditinggalkan, entah karena sibuk, entah karena merasa sudah cukup mampu, getaran batin perlahan melemah. Begitu pula dengan doa leluhur. Banyak weton legi lupa bahwa jalur rezekinya tidak hanya berdiri di atas usahanya sendiri, tetapi juga ditopang oleh restu orang tua, jejak perjuangan leluhur, dan doa-doa yang pernah dipanjatkan, jauh sebelum sampean berdiri di titik sekarang. Saat doa leluhur dilupakan, bukan berarti rezeki langsung hilang, namun jalurnya menjadi dingin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai adem jalane, adoh tekan panene. Jalan ada, tetapi hasil terasa jauh. Ucapan syukur yang jarang diucap juga memperparah keadaan. Syukur adalah pengikat energi. Tanpa syukur, rezeki menjadi mudah lepas, meski sempat singgah. Akibatnya, banyak weton legi di bulan Januari mengalami hal yang sama. Rezeki tetap ada, kesempatan masih muncul, namun semuanya terasa tertunda. Uang datang, lalu pergi. Peluang muncul, lalu menghilang. Usaha berjalan, tapi tidak pernah benar-benar ringan. Bukan karena kurang kerja keras, bukan pula karena takdir buruk, melainkan karena batin berjalan sendiri tanpa restu yang menyertainya. Primbon Jawa mengingatkan, bagi weton legi, doa dan tirakat adalah penjaga aliran, bukan sekadar pelengkap. Ketika doa dihidupkan kembali, meski hanya beberapa menit sehari, ketika tirakat ringan dijalani dengan niat lurus, dan ketika syukur diucap sebelum mengeluh, energi legi akan kembali hangat. Rezeki yang sempat menjauh akan perlahan mendekat, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kepastian. Namun jika pantangan ini terus diabaikan, maka yang terjadi bukan kehancuran besar, melainkan kehidupan yang terasa berat tanpa sebab yang jelas. Dan inilah sebabnya, sedulur legi, mengapa melupakan tirakat dan doa leluhur disebut sebagai pantangan maut ketiga di bulan Januari. Kabar baiknya, sedulur legi, apa yang sempat goyah di bulan Januari belum terlambat untuk dibalikkan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa energi waktu tidak bersifat mengunci selama manusia mau eling dan benerake lakune. Januari bagi weton legi memang bulan ujian, namun sekaligus bulan kesempatan. Bulan untuk menata ulang arah, bukan untuk menyesali langkah yang telah lewat. Dalam pitutur leluhur, ada 3 langkah utama yang bisa dilakukan weton legi untuk mengembalikan keseimbangan rezeki dan menjadikan Januari sebagai pondasi kesuksesan sepanjang tahun berjalan. Langkah pertama adalah merendahkan ego, bukan harga diri. Ini bukan ajaran untuk mengecilkan diri, melainkan menata batin agar tetap terbuka. Dengarkan saran meski datang dari orang yang lebih muda. Terima koreksi meski terasa menusuk perasaan, karena seringkali nasihat itulah yang menjadi kunci dibukanya kembali pintu rezeki
yang sempat tertutup oleh rasa paling bisa. Primbon Jawan menyebut, ego yang diturunkan akan digantikan oleh berkah, sementara ego yang dipertahankan akan diganti dengan kesempitan. Langkah kedua adalah menunda ambisi dan menguatkan fondasi. Bagi weton legi, ini terasa berat, karena dorongan untuk bergerak cepat selalu menguat di awal tahun. Namun leluhur mengingatkan, lebih baik pelan tapi utuh, daripada cepat tapi rapuh. Gunakan Januari untuk menata keuangan, memperjelas arah usaha, dan merapikan niat. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua tawaran harus diterima. Ketika fondasi kuat, rezeki akan datang sendiri, tanpa harus dikejar dengan rasa cemas. Langkah ketiga adalah menghidupkan kembali tirakat sederhana. Bukan tirakat berat yang menyiksa raga, melainkan laku kecil yang dijaga konsistensinya. Doa pagi sebelum memulai aktivitas, atau doa malam sebelum memejamkan mata. Sedekah kecil, meski hanya sekedar membantu atau berbagi. Dan yang terpenting, niat yang lurus dalam setiap langkah. Tirakat inilah yang menghangatkan kembali jalur rezeki yang sempat dingin. Ia mungkin tidak langsung mendatangkan hasil besar, namun perlahan membuat hidup terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan rezeki tidak mudah bocor. Dengan 3 langkah ini, sedulur legi, Januari tidak lagi menjadi bulan ujian, melainkan bulan penanaman. Bulan di mana sampean meletakkan dasar bagi kelancaran rezeki, ketenangan batin, dan keberhasilan di bulan-bulan berikutnya. Ingat pitutur Jawa ini, sapo sing gelem benerake lakune, bakal diparingi dalan. Selama sampean mau menata ulang diri, energi legi akan kembali menyala. Rezeki akan mengalir dengan cara yang wajar, namun pasti. Dan dari sinilah, kesuksesan setahun penuh mulai dibangun. Pelan, sadar, dan penuh berkah. Sedulur legi, di akhir sabda ini, ingatlah satu pitutur Jawa yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Sing sabar lan eling, bakal digandeng dening becik. Kesabaran dan kesadaran batin adalah pasangan rezeki yang paling setia. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling besar, tetapi yang paling awet dan menenteramkan. Weton legi sejatinya tidak pernah kekurangan rezeki. Sejak lahir, sampean sudah membawa bekal pesona, daya tarik, dan jalur keberuntungan yang luas. Namun dalam perjalanan hidup, yang sering terjadi bukanlah kekurangan nasib, melainkan salah langkah di waktu awal. Bulan Januari, dalam hitungan primbon Jawa, bukan bulan biasa bagi weton legi. Ia adalah pintu, ia adalah arah, ia adalah penentu irama untuk langkah-langkah di bulan berikutnya. Ketika Januari dijalani dengan lengah, pantangan dianggap sepele, dan batin berjalan tanpa eling, maka rezeki terasa menjauh, meski sebenarnya masih berada di sekitar. Sebaliknya, ketika Januari dijalani dengan kesadaran, dengan sikap menundukkan ego, menahan ambisi, dan menghidupkan kembali doa serta tirakat, energi legi akan bekerja dengan halus namun pasti. Jangan remehkan Januari, sedulur legi. Jangan menganggap enteng peringatan leluhur. Karena bagi weton ini, awal tahun adalah penentu arah nasib, bukan sekedar penanda waktu. Jika sampean merasa hidup sempat berat, rezeki terasa seret, atau usaha berjalan di tempat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi, sampean hanya perlu meluruskan langkah, bukan mengganti jalan. Simak kembali sabda ini dengan hati tenang. Renungkan tanpa rasa takut, tanpa rasa tertekan. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak selaras. Dan jika sampean berkenan, tuliskan weton sampean di kolom komentar. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk eling dan pengakuan pada diri sendiri. Bagikan pula sabda ini kepada keluarga atau saudara yang sama-sama berweton legi,
agar tidak tergelincir di awal tahun, agar tidak salah langkah di waktu genting, dan agar mampu memanfaatkan energi legi dengan bijak, selamat, dan penuh berkah. Sabda Primbon pamit, mugi tansah pinaringan rahayu, dipun paringi sehat lahir batin, lan rezeki sampean tansah mili lancar kaya banyu sumber ingkang boten nate pedot. Matur nuwun, lan nganti ketemu ing sabda sabanjure. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi